sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari pada saat ini Tuhan bicara buat kami, terobosi setiap kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Semua masih mau masuk surga kan? Ya, siapa yang mau duluan? Oke, saya akan bercerita dulu buat saudara sebagai seseorang yang gemar membaca cerita-cerita perang. Saya kalau masuk di toko buku, ada buku tentang peperangan, saya pasti beli. Alkitab kalau mencatat cerita soal perang, saya pasti hafal ya semua detail-detailnya. Perang Patimura tahun? Saudara masih tahu Patimura? Itu bukan nama jalan loh saudara, itu nama pahlawan dari Maluku. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Oke, perangnya hanya 1 tahun, 1817. Yang saya belum hafal adalah perang Ukraina lawan Rusia karena belum selesai. Jadi belum ada bukunya. Oke. Nah, di Indonesia yang saya mau cerita. Di Indonesia peperangan terdiri dari 2 periode. Sebelum dan sesudah proklamasi. Sebelum proklamasi, perang di Indonesia disebut dengan perang merebut kemerdekaan. Ini pelajaran SD. Dan perang sesudah proklamasi disebut dengan perang mempertahankan kemerdekaan. Nah lucunya adalah waktu lagi perang merebut kemerdekaan, itu superstarnya banyak di Indonesia. Kita kenal dengan istilah pahlawannya banyak. Jadi diperlukan satu orang untuk membangkitkan semangat warga Indonesia untuk melawan penjajah. Makanya mereka disebut pahlawan. Nah anehnya sesudah proklamasi, tiba-tiba superstarnya menurun. Pahlawannya menurun. Salah satunya terjadi di kota saudara. Ya, kita kenal dengan istilah Bandung Lautan Api. Kita hampir nggak tahu pahlawannya siapa. Karena apa? Sesudah proklamasi, rakyat Indonesia punya awareness akhirnya. Punya kesadaran bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. So penjajah nggak punya hak lagi ada di bumi Indonesia. Makanya setelah proklamasi kebanyakan perangnya itu benar-benar totally rakyat Indonesia melawan penjajah. Gak perlu disuruh-suruh. Nah ternyata dalam kekristenan juga sama. Yesus sudah memberikan kemerdekaan buat saudara dan saya. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Nah makanya saya ingin mengajak saudara, perangnya orang Kristen hari ini bukan perang merebut ini, merebut itu, bukan. Tapi perangnya orang Kristen adalah perang bertahan, mempertahankan. Makanya saudara, mulailah berdoa dari posisi merdeka. Bukan dari posisi kalah. Mulailah sebagai orang Kristen yang berdoa dari posisi menang. Bukan dari posisi kalah. Mulailah berdoa dari posisi sembuh, bukan dari posisi sakit. Ya Pak, tapi saya baru divonis sama dokter. Tapi saudara harus percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu di atas kenyataan. Bahwa ribuan tahun lalu Yesus sudah menyembuhkan saudara dan saya.
kita sama, kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Dia. Oke? Nah, sekali lagi makanya perangnya orang Kristen adalah perang bertahan, bukan perang merebut. Saya akan ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama Efesus 6 ayat yang ke-11. Itu judul perikopnya perlengkapan rohani. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, kan? Bukan merebut, ya. Bertahan melawan apa, saudara? Tipu muslihatnya iblis. Jadi sekali lagi perangnya orang Kristen perang defense, bukan offense. Nah, kita semua mesti tahu bahwa iblis itu kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Saudara dan saya ada 3-4 meeting, makanya lembur. Pemain musik mesti ngulik 5-6 lagu, makanya lembur di studio. Iblis dong, kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Wahyu 12 mengatakan, iblis itu mendakwa saudara dan saya siang dan lembur, kan? Dia kerjanya cuma mendakwa. Dia kerjanya cuma menebar atmosfer penipuan. Dia senang lihat anak-anak Tuhan Yesus hidup dalam tertipu. Kita ketipu. Dan ini kerjanya dia tiap hari. Karena dia selalu mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Dia selalu nyebarin kalimat tiap hari siang dan malam. Kamu gak pantas. Kamu nyanyi lagu gereja, ngaca dong. Kamu mau pelayanan, ngaca dong. Saya tahu yang kamu bikin kemarin. I know what you did last summer. Itu judul film ya. Saya tahu kamu nyanyi-nyanyi lagu gereja, gak pantas. Kamu lebih pantas nyanyi lagunya Ed Sheeran. Kamu gak pantas pelayanan-pelayanan. No wonder waktu Bapak dan Ibu Gembala ngajakin pelayanan, banyak orang Kristen komentarnya gini, Pak, istri saya aja dulu, saya gak bener-bener amat. Pak, suami saya aja dulu, saya gak beres-beres amat. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Waktu kita declare kita gak bener-bener amat, iblis tepuk tangan. Karena ini tujuannya iblis. Iblis senang lihat saudara dan saya no progress, gak ada kemajuan, gak ada pertumbuhan, dan gak ada perubahan. Iblis senang lihat saudara dan saya cuman lari di tempat, noleh ke belakang tiap hari, cuma nonton film judulnya Kegagalanku. Iblis. Tolong ingat baik-baik BFA Baros. There is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. Jangan hidup di sana. Ganti alamat. Karena saudara dan saya sedang berjalan ke arah masa depan yang penuh dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan mau tertipu sama iblis. Makanya kita disuruh bertahan. Ya. Nah, bahasa bertahan di firman Tuhan namanya adalah ketaatan. Rasul Paulus waktu masuk di kota Efesus. Ini cerita ada di Kisah Rasul 19. Nggak usah dibuka. Percaya aja sama saya. Ya. Waktu Rasul Paulus masuk di kota Efesus ada orang kuatnya namanya Dewi Artemis. Coba, kita hari ini orang Kristen kalau masuk di sebuah kota, lalu kita dengar kotanya ada orang kuatnya, atau kita masuk di hotel, hotelnya ada penunggunya, apa yang kita buat? Kita seringkali tengking-tengking langsung. Ya. Nah, Rasul Paulus jelas dibilang, dia nggak tengking, tapi dia bermodalkan taat sama Roh Kudus. Ya, defense. Bertahan sama semua apa kata firman Tuhan. Bertahan. Oke. Nah, waktu dia masuk di kota Efesus, ada anak-anak imam Skewa. Mereka niatnya baik, pengen bantuin Om Paulus yang baru datang dari luar kota. Oke. Dan anak-anak imam Skewa, mereka mulai tengking-tengking nih. Ya, antek-anteknya Dewi Artemis. Dan waktu mereka lagi tengking, roh jahatnya ngomong tiba-tiba. Dan kalimat yang keluar dari roh jahat ini terkenal sampai hari ini. Setannya ngomong gini, Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, elu siapa? Digituin sama setannya. Saya dulu gak ngerti kenapa setan ngomong kayak gitu. Sekarang saya ngerti. Setan ngomong Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, kamu siapa? Setan ngomong seperti itu karena setan merasa dirinya sama yang lagi nengkingin dia. Sesama setan dilarang saling mendahului.
Setan ketawa lihat orang Kristen yang tidak taat, terus tengking-tengking dia. Setan ketawa, halah lu kalau tantrum, satu neraka takut lihat lu. Lu kalau lagi bohongin bini lo, kita bapak pendusta aja minder lihat lu. Setan lebih segan sama orang Kristen yang taat sama firman Tuhan. Kita nggak perlu tengking, dia udah kabur duluan. Lihat orang Kristen yang taat sama firman Tuhan. Makanya tugas kita bukan merebut ini, merebut itu. Tugas kita adalah taat sama firman Tuhan. Nah, salah satu perlengkapan rohani yang harus kita gunakan setiap hari. Yuk lompat ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan. Jadi bukan beberapa keadaan. Dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua, bukan seperempat, bukan setengah, bukan 3/4. Semua panah api dari si jahat. Jadi salah satu perlengkapan rohani yang harus kita gunakan setiap hari namanya adalah perisai, shield. Saudara tahulah, perisai itu senjata buat defense, bukan untuk offense. Ya, jadi iman kita mesti pakai perisai yang benar. Oke, untuk menjaga iman percaya kita terhadap Tuhan Yesus. Nah, bicara soal perisai, saya akan ajak saudara kita lihat sama-sama cerita di Perjanjian Lama tentang perisai. Yuk, 1 Raja-Raja 14. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya jelaskan sedikit. Salomo waktu lengser, dia kasih kerajaannya sama anak-anaknya. Dan mungkin saudara tahu ceritanya, anak-anaknya Salomo akhirnya pecah kongsi. Berantem mereka. Yerobeam ngambil yang north, yang utara. Rehabeam ngambil yang selatan. Nah, ayat-ayat yang baru mau kita baca ini tentang Rehabeam. Oke. Rehabeam selama dia jadi raja di Israel bagian selatan, dia menolak dinasehatin sama tim penasehat buatan Salomo, buatan papanya. Rehabeam lebih memilih membuat tim penasehat yang seumuran sama dia. Baru dia mau dengerin. Dan kalau saudara baca cerita soal Rehabeam, banyak sekali keputusan dan tindakan yang salah di hadapan Tuhan yang dibuat sama Rehabeam. Salah satunya cerita ini. Saya bacakan buat saudara. Tapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbenaran rumah Tuhan dan barang-barang perbenaran rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala apa saudara? Perisai emas yang dibuat Salomo. Kelihatannya perisainya cuma satu ya, tapi detailnya perisainya ada 300 perisai emas. Dan biaya produksi satu perisai emas, kalau di-convert ke rupiah, itu mahalnya luar biasa. Dan Salomo punya 300. Lanjut. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai apa saudara? Tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Jadi Israel diserang, Bait Allah diobrak-abrik. Ini kebiasaannya musuhnya Israel. Mereka hancurin Bait Allah, dan kalau ada barang yang berharga, mereka nggak hancurin, mereka curi. Nah, zamannya Sisak invaded ke Israel, ya, ke Rehabeam, ada perisai-perisai emas ternyata. Dicuri sama Sisak dan dibawa ke Mesir. Belum kalah Rehabeam. Tapi karena Rehabeam tidak mau kehilangan pamor, tidak mau kehilangan citra, nggak mau mengakui kekalahan. Oke, perisai-perisai emas buatan papanya diganti sama Rehabeam, pakai perisai apa tadi? Tembaga. Kita kenal juga dengan istilah perunggu. Bahasa Inggrisnya bronze. Mata manusia yang tidak terlatih akan sulit membedakan mana emas, mana perunggu. Boleh multimedia ditayangin? Apa yang saudara lihat? Emas atau perunggu? Yang saya dengar, berarti emas ya. Karena perunggu nggak ada huruf S-nya. Ya. Saya pernah datang di rumah teman saya, dia mantan atlet. Sampai di ruang tamu, saya langsung bilang gini sama dia,
kamu kapan dapat medali emas? Dia ketawa sama dia, Jess, itu bukan emas, itu medali perunggu. Dia keluarin medali emasnya, dipajangnya di kamarnya. Ini medali emas. Ya, waktu dijejerin baru kelihatan mana yang emas, mana yang perunggu. Kalau lihat berdiri sendiri-sendiri, mata manusia yang tidak terlatih, kita akan sulit membedakan. Yang saudara lihat di layar itu perunggu, bukan perunggu yang saudara lihat. Perunggu dengan emas serupa tapi tak sama. Rehabeam ingin mengelabui mata rakyatnya yang tidak terlatih dengan mengganti perisai-perisai emas pakai perisai perunggu. Orang-orang pikir itu tetap perisai emas. Rehabeam mulai masuk dalam hidup yang namanya adalah pencitraan, kepura-puraan. Dan kepura-puraan sampai hari ini masih banyak terjadi di dalam rumah Tuhan. Di BFA Baros nggak ada. Orang Kristen kalau disuruh pura-pura, kita jagoan. Kita jagoan. Kita juara kelas semuanya. Kita kalau disuruh pretending, kalau disuruh acting, disuruh drama, kita paling jago. Saya punya teman di Jakarta, dia sutradara film. Satu kali dia lagi mau produksi, dia frustrasi gak dapetin pemain buat filmnya dia. Saya bercanda sama dia, saya bilang ini, bro, pernah ke gereja gak? Ke gereja. Ngapain ke gereja? Banyak aktor dan aktris. Kagak sekolah kita semua. Huh? It's in our blood. Main sandiwara tuh darah daging kita banget. Yesus menggunakan kata waspada hanya sekali. Bukan untuk gempa bumi, bukan untuk banjir, bukan untuk gunung meletus. Tapi Yesus menggunakan kata waspada, Lukas 12 ayat 1, terhadap raginya orang Farisi yang namanya adalah kemunafikan. Muka dua, two faces. Yesus bilang waspada, be careful. Dua, saya mau share buat saudara. Saya harap jam 12:30 udah selesai kita. Yang amin cuma 2, jadi 30 menit lagi saya selesai. Orang Kristen kalau kebanyakan pura-pura atau pretending, yang pertama, posisi kita jadi gak jelas di hadapan Tuhan, yang pertama. Saudara mesti tahu bahwa ada 2 kata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam 1 kata dalam bahasa Indonesia, di Alkitab Indonesia. 2 kata ini namanya adalah truth dan righteousness. Dua-duanya diterjemahin kebenaran, betul ya? Oke, nah truth itu kebenaran. Righteousness bukan. Righteousness diambil dari bahasa Yunani dekayu. Kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Inggris, jurisdiction. Bahasa Indonesia yang benar adalah posisi, bukan kebenaran. Oke? Makanya ayatnya orang Kristen paling terkenal masih ingat Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan, bahasa Inggrisnya masih ingat gak? Seek his kingdom first and his righteousness. Seharusnya bahasa Indonesianya carilah dahulu kerajaan Allah dan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Nah, kita mesti tahu bahwa di atas kayu salib terjadi pertukaran hebat. Saudara tahu itu? Oke, yang tahu cuma 7, jadi saya mau ingatkan buat saudara-saudara semua. Di atas kayu salib terjadi the greatest trading. Yesus di atas kayu salib, dia nggak ada dosanya. Dan dia posisinya aman di hadapan surga. Sementara saudara dan saya, kita semua penuh dengan dosa, kita sinful semuanya. Dan posisi kita nggak ada yang aman. Kita semua nyasar, kita semua error, kita semua nggak jelas. Ya, bahasa Inggrisnya unrighteous. Kita semua. Tiba-tiba di atas kayu salib, Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Ditukar sama Yesus. Yesus tiba-tiba jadi sinful dan posisinya jadi nggak jelas. Dia jadi unrighteous. Makanya salah satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib adalah, why you forsaken me? Kenapa engkau tinggalkan aku? Karena tiba-tiba dia jadi gak jelas. Demi apa?
demi saudara dan saya, posisinya jadi aman di hadapan surga. Dibuat sama Yesus pertukaran ajaib yang pernah ada. Pertukaran terhebat yang pernah ada. Ya. Jadi posisi saudara dan saya dari awal udah dimerdekakan kan kita. Udah dibenarkan, posisi kita semua udah aman. Tapi, karena kita pengen posisi kita aman depan mata manusia, kita tuker nih pertukaran hebat sama pencitraan. Kita tuker dengan main sandiwara. Kita tuker pertukaran hebat ini, kita tuker perisai emas ini sama perisai perunggu. Emas sama perunggu beda kelas. Satu asli, satu palsu. Di Olimpiade satu nomor 1, satu nomor 3. Beda, udah dikasih yang aman, terhebat, terbagus buat saudara dan saya. Tapi demi posisi kita aman depan teman-teman gereja, kita main sandiwara. Saudara, nyasar tuh normal. Orang Kristen bisa nyasar, saya aja bisa nyasar. Tapi kalau udah nyasar terus main sandiwara, ini yang bahaya. Nyasar itu panggil Tuhan Yesus, telepon Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan tolong Sherlock. Saya nyasar nih, saya pengen balik ke jalan yang benar. Orang Kristen perlu belajar dari Grab driver. Grab driver kalau nyasar, dia tidak mau nyasar, dia mau sesuai titik. Oh nggak pernah naik Grab ya? Dia nggak mau nyasar, dia mau sesuai titik. Tapi nyasar, it's okay, bisa nyasar, siapapun kita. Tapi balik dong, sesuai titik. Balik ke posisi yang aman, balik. Pencitraan, membuat posisi kita aman, sementara. Nggak everlasting. Yesus sudah memberikan posisi teraman, everlasting buat saudara dan saya. Salah satu dampak buruk dari sosial media adalah membuat banyak orang jadi suka edit-edit dirinya. Jerawatan jadi mulus, hitam jadi putih, berubah-berubah kita tiba-tiba. Ya. Ada satu fenomena yang sedang terjadi di Indonesia, bukan di luar Indonesia, namanya adalah grey divorce. Karena banyak suami istri yang posting hanya demi netizen. Demi dilihat netizen, oh mereka happy-happy, oh mereka berdua bahagia kok. Padahal sebenarnya udah gak bahagia. Makanya grey divorce ini lagi banyak terjadi di Indonesia. Apakah grey divorce itu? Grey divorce itu begini. Orang-orang yang mengalami perceraian yang sudah di atas 55 tahun. Mereka rambutnya udah putih, udah grey. Anak-anak udah ngekos dekat kantor, anak-anak udah menikah, anak-anak udah keluar rumah, tiba-tiba kembali berdua di rumah. Dan waktu mereka masuk kamar, saling lihat-lihatan. Ini monster di kamar gue siapa ini? Ini nenek lampir di kamar gue siapa ini? Mereka ternyata gak pernah deket. Dan mereka memutuskan untuk bercerai. Saya ketemu sama orang-orangnya. Saya ketemu satu tuh, Om udah 70 tahun. Ketemu saya, dia cerita, Jess, Om pengen cerita. Oh ya cerita apa Om? Om punya pacar. Oh ya? Anak muda? Bukan, Om bukan gula aren dedi. Bukan. Kita Indonesia dikit lah. Terus pacar Om umur berapa? 69 Jess. Baru divorce juga. Oh iya? Terus saya tanya, terus pacarannya ngapain Om? Dia senyum-senyum malu. Beda lah Jess sama anak muda. Enggak Om, serius saya pengen tahu pacarannya ngapain? Dia jawab satu kata yang membuat saya gak bisa tidur berminggu-minggu. Dia jawab satu kata, kita ngobrol. Ngobrol ternyata adalah the essence of relationship. Ngobrol. Yang belum grey divorce dan masih single, setiap hubungan esensinya adalah ngobrol.
Kita sama anjing aja bisa deket karena ngobrol kan. Padahal bahasanya beda, satu guguk, satu ABCD. Tapi karena diajak ngobrol, bisa deket kita sama dia. Partner bisnis perlu ngobrol. Ngobrol. Ngobrol isinya bukan tukeran info. Ya. Kalau cuman tadi yang khotbah Pastor Jesse, tadi saya nonton sore, tadi saya ngopi di situ. Kalau cuman kayak gitu, itu namanya tukeran info. Ngobrol isinya adalah tuker pikiran sama tuker perasaan. Karena wanita pakai perasaan, pria pakai pikiran. Ditukar dong dengan ngobrol. Makanya agenda pacaran yang masih single bukan check-in, tapi ngobrol. Di tempat rame, terang, banyak CCTV-nya. Nggak ada yang setuju kayaknya. Ha? Ngobrol. Ngobrol. Argumen klasik di setiap rumah tangga. Suami selalu ngomong gini sama istrinya, kamu mikir nggak? Istrinya dengan polosnya, enggak. Iya. Kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu lah. Pikirannya dia apa kan? Terus banyak istri juga begitu. Kamu ngerasain nggak apa yang aku rasain? Nggak tahu. Kalau nggak dikasih tahu, kita nggak tahu. So jangan disuruh nebak-nebak. Kita nggak tahu. Saya percaya semua saudara tahu Bluetooth. Kita pasang Bluetooth di mobil. Kalau udah banyak device di mobil tersebut, mobilnya kasih pengumuman. Device yang nggak perlu di-delete supaya kita bisa pairing. Ya, pairing itu ngobrol. Nah sayangnya banyak orang masuk di sebuah hubungan yang dilihat device. Device, saudara pernah pasang Bluetooth, Bluetooth-nya nanya, handphonemu merek apa? Nggak pernah kan? Karena merek handphone berubah-berubah, jenis handphone berubah-berubah. Tapi sayang banyak orang waktu masuk in relationship yang dilihat device. Cantik, ganteng, kaya, miskin, device semuanya ini. Ini bisa berubah. Mereka nggak fokus sama pairing. Makanya banyak orang kedekatannya jadi palsu, bukan asli. Yang pacaran langsung check-in, deketnya palsu, badannya doang yang deket. Pikiran sama perasaan gak pernah nyambung, gak pernah pairing. Makanya masuk di rumah tangga baru 3 bulan, gampang banget ngomong cerai. Karena apa? Pairingnya gak ada. Orang Kristen yang dekat sama Tuhannya adalah orang Kristen yang ngobrol sama penciptanya. Bukan cuma bawa proposal. Tuhan hari ini ada meeting ini. Tuhan mau jawab, amin. Kita udah tinggal dia. Tuhan juga bingung kali, mau diajak ngobrol, gue ditinggal selalu. Ngobrol. Orang Kristen yang dekat sama Tuhan bukan yang rajin kebaktian, bukan. Itu bisa palsu itu. Tapi orang Kristen yang dekat sama Tuhan adalah orang Kristen yang mengerti pikiran dan perasaannya Tuhan. Ngobrol. Jangan sampai kita dekat, hubungan kita semuanya palsu, perunggu. Enggak, kualitasnya mesti gold. Emas asli dekatnya. Amin saudara. Ini yang pertama. Posisi kita bisa gak jelas di hadapan pencipta kita. Yang kedua, orang kalau kebanyakan pura-pura, mereka akan terputus sama jati dirinya. Tragedi terbesar manusia adalah waktu mereka disconnect sama jati dirinya. Saya kasih contoh. Saya di depan saudara pagi hari ini, saya pendeta Jesse Lantang. Tapi nanti sore sampai di rumah, saya bukan pendeta di rumah. Saya ayah dan suami yang normal di rumah. Oke, saya bicara pakai bahasa Indonesia di rumah, nggak pakai bahasa roh. Anak saya datang, halo dad gitu, saya nggak gitu-gitu di rumah. Istri saya mau peluk-peluk dong, baca dulu Imamat 1 sampai 5 baru kita pelukan. Saya nggak gitu-gitu di rumah. Anak saya datang, dad nonton Fantastic Four yuk. I am a normal dad di rumah. Ada teman saya, dia seorang pastor juga, dia pernah posting
cuplikan khotbahnya. True story. Dia cerita ada anak gembala gereja, yang rajin ikut papanya ke gereja. Gak pernah absen, dia selalu ikut ke gereja. Sampai jemaatnya pada salut. Jemaatnya sampai nanya sama anak ini, "Nak, kamu hebat banget selalu ikut Dedi ke gereja. Apa sih kuncinya?" Anak ini jawab dengan polosnya, "Iya, karena Dedi di gereja sama di rumah beda. Di gereja dia baik sama semua orang termasuk sama aku. Jadi aku senang sama Dedi versinya waktu lagi di gereja." Jangan sampai profesi kita membuat kita terputus sama jati diri kita. Dan sama orang-orang yang kita cintai. Banyak musisi-musisi yang bunuh diri saat mereka lagi tidak tur. Lagi tidak manggung. Karena apa? Mereka berpikir sampai di rumah, mereka bukan ayah, mereka bukan suami, mereka adalah musisi. Enggak, itu cuma profesi. Mereka pikir sampai di rumah, istri akan histeris lihat dia. Ternyata enggak kayak penonton istrinya. Istri sambut dengan tagihan. Anak-anak sambut with the real life. Dad besok jemput ya di sekolah. Makanya banyak musisi-musisi, Chester Bennington, Scott Weiland, John Bonhamnya Led Zeppelin, Keith Moon-edu, saudara nggak tahu ya gini-ginian ya? Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya, hah? Mereka itu, ya terkenal, masih muda, kaya raya, bunuh diri loh, terputus sama jati dirinya. Saya punya 2 anak, puji Tuhan dua-duanya ranking 2, satu dari atas, satu dari bawah. Anak saya yang ranking pertama anak perempuan Angel, yang kedua anak pria, Pangeran. Angel itu otak kirinya kuat dan IQ-nya tinggi sekali, IQ-nya cerdas. Bertahun-tahun saya pengen membuat adiknya untuk sama dengan kakaknya. And I was wrong. Saya gagal. Saya salah sama anak saya yang nomor 2. Kita konflik bertahun-tahun. Karena saya ingin mencoba ganti cetakan penciptanya sama cetakan saya. Pangeran ternyata otak kanannya yang kuat. Dan dia bukan IQ-nya yang tinggi tapi EQ-nya yang tinggi. Dia sangat people oriented. Saudara kalau ketemu anak saya yang namanya Pangeran, saudara pasti diurus abis sama dia. Makan, minum, antar jemput, diurus, beres pasti diurus sama dia. Kita kalau ada acara di rumah, dia selalu ngilang dan kita tahu dia kemana. Dia ke depan, dia pastikan driver-driver tamu-tamunya kita semua makan dan minum. Diurus sama dia. Dia sangat people oriented. Saya pernah, karena udah konflik terus-menerus sama dia, saya lagi ada di luar Indonesia. Saya sudah memutuskan gak akan beliin dia oleh-oleh. Ya, akhirnya Tuhan tegur saya. Tuhan tegurnya pakai pertanyaan, Jess, menurut kamu orang tuanya Adam dan Hawa itu siapa? Saya bilang, mana saya tahu? Setahu saya Adam dan Hawa adalah suami istri paling bahagia di dunia karena gak punya mertua. Dan ipar. Saya sayang sama mertua saya. Dia sering masakin saya. Besoknya baru saya dijawab. Tuhan jawab begini, Jess, orang tuanya Adam dan Hawa tuh aku. Mereka jatuh. Kamu juga jatuh, semua ciptaanku jatuh. Tapi bedanya ciptaanku sama malaikat adalah, malaikat jatuh, saya usir dari surga. Ciptaanku jatuh, saya tebus di atas kayu salib. Saya gak bisa stop mencintai ciptaan saya. So sayangi your pangeran. Saya nangis sejadi-jadinya saudara. Tobat saya. Sampai Indonesia pangeran paling banyak dapat oleh-oleh. Langsung berubah. Langsung baik-baik. Dia bilang thank you aja enggak dikasih oleh-oleh. Tapi dedinya udah dirubah duluan sama Tuhan. Hari ini kita cari-carian. Kita olahraga bareng, ngopi bareng, having men's talk bareng.
Para papa mama yang hadir, sayangi anak-anak kita. Buka akses selebar-lebarnya buat mereka. Kita nggak punya akses kan ke mereka. Emang saudara tahu password handphone mereka? Kita udah nggak punya akses. Tapi kalau mereka perlu sama kita, buka akses selebar-lebarnya. Warna setiap generasi berbeda. Para orang tua kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan hari ini. Jangan lagi pakai metode copy paste. Saya dulu sama papa saya lagi main, papa saya ke pagar, dia melotot, batuk. Saya langsung masuk. Saya tahu saya dikodein sama dia. Saya coba copy paste ke pangeran. Dia lagi main dulu, saya ke pagar, agak melotot dikit, dia liatin saya. Jadi batuk. Begitu. Hah? Copy paste doesn't work anymore. Kekuatan generasi kita, ajarkan ke anak-anak kita. Disiplin, konsisten, tahan sama proses, ajarin ke anak-anak kita. Tapi yang lain copy paste udah nggak relevan. Dan kalau nggak tahu, ngomong. Anak-anak kita tuh wants the real truth hari ini. Mereka nggak suka sandiwara hari ini. Mereka nggak suka perunggu-perungguan, mereka nggak suka. Mereka mau yang asli hari ini. Jangan main sandiwara, jangan drama sama anak-anak. Mereka tahu. Mereka kebanjiran informasi. Kalau saudara nggak jadi, kalau papa mama nggak jadi teman dekat, mereka punya teman ngobrol, ChatGPT namanya. Ya, true story. Sudah ada anak muda yang disuruh bunuh diri sama ChatGPT. Sudah ada anak muda yang pacaran sama ChatGPT. Ngobrol dong sama anak-anak. Find connection before correction. Setuju papa mama? Cari koneksinya. Jangan ketemu mereka maunya koreksi. Kita akan kehilangan mereka. Mereka tanya nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya pernah soalnya di gereja bukan di BFA. Ada papa mama sama anak. Anaknya cuma nanya sama papa mamanya. Dad, Lady Gaga siapa? Setan, jangan didengar, setan. Kok saya pas di belakangnya lagi, ups kok gitu jawabnya. Kalau saudara nggak tahu Lady Gaga siapa, saudara cuma tahu singersnya BFA. Saudara bilang mana anak, well Daddy nggak tahu Lady Gaga siapa, but we can check together. Kita cek di Google, dia nyanyi soal apa, liriknya apa, lalu kita putuskan sama-sama, dia perlu di-download atau tidak. Gitu dong anak-anak. Yang penting connectionnya dapat sama anak-anak. Udah beda. Saya ini di Jakarta, ngerasa kayak iPhone 6 saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 sama 16. Ngerti maksud saya? Saya mau orang tua nyambung, sama anak muda saya juga nyambung. Saya ngelihat depan mata kepala saya, ini dua berantem terus. Papa mamanya, Pastor, bilangin dong anak saya, TikTokan melulu. Saya ketemu sama anaknya di lapangan padel besoknya. Nyokap bokap lo bilang lo TikTokan melulu. Iya om, saya lagi cari duit TikTok live. Nah lo. Kita kerja mesti ke kantor generasi kita. Generasi mereka, they can work from anywhere. Cari tahu. Jangan sampai kita pengen pencitraan, kita lupa gini-ginian. Kita lupa untuk dekat sama anak-anak kita. Kita lupa untuk mengerti generasinya mereka. Demi sebuah pencitraan, demi sebuah kepura-puraan, akhirnya kita disconnect sama mereka. 2 ayat terakhir, 2 Korintus 5 ayat 21. Saya pindah ayat karena banyak papa mama cemberut lihat saya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita apa saudara? Dibenarkan oleh Allah. Saudara kalau lagi nyasar, lagi kepleset, lagi jatuh, yang pertama, terbukalah sama support system saudara. Terbuka. Jangan main sandiwara. Ya, saya nggak suruh saudara terbuka depan mimbar, enggak. Terbuka with your best friends. Sahabat
Sahabat kayak gimana sih, Pastor? Sahabat adalah orang-orang yang pengen lihat saudara sembuh dan pengen lihat saudara-saudara dekat dengan Tuhan Yesus. Itu sahabat. Saya bisa berdiri sampai hari ini dari tahun 97 melayani Tuhan. Karena saya punya sahabat-sahabat yang saya bisa asli sama mereka. Bisa apa adanya sama mereka. Mereka bisa koreksi saya. Itu membuat saya sehat mental dan spiritual saya. Jangan main sandiwara, jadi gak sehat mental kita. Orang yang sandiwara gak merdeka hidupnya. Padahal sudah dimerdekakan. Gak merdeka. Terbuka. Anak SD sudah tahu, luka ditutup tuh lama sembuhnya. Dibuka dia cepat kering dan cepat pulih. Terbuka, with your support system. Lalu klaim ayat ini. Kalau lagi nyasar, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan main sandiwara. Saya mengajak saudara-saudara kalau lagi nyasar, jujur sama Tuhan, jangan janji. Kita punya kebiasaan janji sama Tuhan. Orang yang janji pakai kekuatan sendiri. Makanya orang yang janji selalu kepleset lagi. Janji Tuhan gak mau ngerokok lagi, malah 2 bungkus per hari. Janji Tuhan gak mau selingkuh lagi, malah ke gap di konser kan. Itu cerita apa ya? Adalah. Ada cerita kayak gitulah pokoknya. Orang yang janji pakai kekuatan sendiri. Coba saya ingin mengajak saudara jujur kalau lagi nyasar. Jujur sama Tuhan. Tuhan, saya edik sama rokok, tolong saya. Mendingan gitu. Kita mengharapkan pertolongannya Tuhan, pasti ditolong. Jangan janji, kayaknya mau nolongin diri sendiri kayaknya. Janji Tuhan. Janji Tuhan, kepleset terus. Saya cinta sama keluarga saya Tuhan. Saya kejebak tapi sama selingkuhan saya. Please help me. Saudara mesti tahu Yesus itu masih juru selamat sampai hari ini. Bukan cuma ribuan tahun lalu. Dia masih sanggup melepaskan siapapun dari apapun belenggu yang sedang membelenggu kita. Dia masih sanggup. Ayat terakhir, Yoel 2 ayat 13, benar terakhir. Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah apa saudara? Hatimu dan jangan pakaianmu. Stop dulu sampai di situ. Saya senang sama Alkitab bahasa Inggris ya. Saya lupa versi apa. Reset your heart, not your garments. Jadi ternyata yang mesti dikoyakan, yang mesti diedit, yang mesti diresetting ulang, itu yang di dalam kan? Hati, karakter, bukan yang di luar. Ya, saudara mau tampil bagus nggak apa-apa, saya pun demikian. Oke? Mau tampil sopan di depan manusia, nggak apa-apa. Tapi kalau mau tampil bagus plus main sandiwara dan lain sebagainya, ini yang bahaya. Karena yang perlu diedit adalah yang di dalam hati. Hati adalah ruangan termahal di dunia. Kalah ballroom hotel bintang 5 manapun. Karena ruangan yang namanya hati selalu mau dikunjungi sama pencipta kita. Dia selalu ngelihatnya hati, bukan penampilan. Makanya jangan suka menilai orang dari penampilan. Setuju? Saya udah lihat ketemu banyak orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Kita selesaikan ayat ini ya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Ini bukti ya. Tuhan adalah tempat paling aman untuk kita berbalik kalau lagi nyasar. Bukan pencitraan. Ya, tapi kembali ke posisi yang aman. Kembali sesuai titik. Kembali. Jangan nyasar terus main sandiwara. Enggak. Saudara enggak nyampe-nyampe di titik nanti. Karena harus ditutupin sama sandiwara terus. Mesti pencitraan kemana-mana. Dan akhirnya kita enggak pernah merdeka. Kembalilah percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya percaya kalau kita asli dan apa adanya. Saya percaya pemulihan, kesehatan, berkat Tuhan akan mulus jalannya ke kehidupan saudara. Karena kita asli, enggak ada yang nahan-nahan. Ya, kita asli dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua. Amin saudara.
Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng ya kalau gitu-gituan. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Please pray for the word.